Refly Harun ibarat kepala ikan busuk yang dipotong agar perusahaan BUMN selamat. Ditulis oleh Jo Putra di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Belum lama ini pembelajaran dari almarhum Profesor J.E. Sahetapi mengenai pemimpin yang buruk harus diturunkan agar negara selamat ditanggapi oleh beberapa politisi. Nasihat Sahetapi tersebut dilontarkan ketika politisi Partai Demokrat Beni Kabur Harman menanyakan ke beliau 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1997. Saya sudah pernah menyinggung di artikel yang saya buat kemarin dengan judul "Politisi Demokrat ini bilang jika negeri mau selamat turunkan pemimpinnya". Dalam nasihat Profesor Sahetapi diibaratkan seekor ikan busuk harus dipotong kepalanya karena ikan membusuk dimulai dari kepala. Artinya jika ada pemimpin yang busuk harus diamputasi agar negara bisa selamat. Nah, kali ini seorang ahli tata negara sekaligus YouTuber, Refly Harun, menyarankan agar negara selamat pemimpinnya harus diturunkan, yang tak lain adalah Presiden Jokowi. Di kanal YouTube-nya, Refly pun memberi perumpamaan masalah negara dengan sakit gigi. Ia menjelaskan bahwa jika ingin menjadi baik seharusnya gigi ditambal atau bahkan dicabut. Begitu pula dengan kondisi yang apabila negara ingin baik, solusinya adalah presiden harus turun. Kenapa ya para oposisi kalau menyerang pemerintah sangat mudah dipatahkan argumentasinya? Jadi begini, jika ikan busuk harus dipotong kepalanya agar tidak busuk, berarti sangat cocok dengan kondisi Refly Harun sebagai komisaris di salah satu BUMN. Kenapa jabatan Refly sebagai komisaris dicabut alias dipecat? Karena ia adalah si kepala ikan busuk atau si gigi berlubang yang harus dipotong atau dicabut agar perusahaan selamat. Metafora yang diberikan Profesor Sahetapi sangat pas dengan kondisi Refly pada saat itu. Ia pura-pura lupa atau memang bodoh lantaran menjadi bagian dari kaum kadrun sehingga nasihat Sahetapi tidak disadari oleh Refly. Bagi saya pribadi, Refly Harun adalah orang yang pintar dengan gelar profesor yang disandangnya. Bahkan ia sudah 2 kali menjadi komisaris utama di Jasa Marga dan Pelindo 1. Namun dengan modal akademik yang mentereng tidaklah cukup untuk menjadi seorang pemimpin yang mumpuni. Karena Refly Harun tidak mempunyai bakat sebagai pemimpin dan tidak punya prestasi di tempat ia bekerja, maka pemecatan adalah solusi agar bisa menyelamatkan perusahaan. Jadi tidak usah heran apabila di kanal YouTube-nya seorang Refly memberikan pernyataan yang selalu menyerang pemerintah, khususnya terhadap Jokowi. Ia termasuk salah satu barisan sakit hati yang sedang mencari perhatian karena namanya akan tenggelam di dasar bumi. Cabut gigi dan amputasi kepala ikan adalah metafora yang sangat sesuai dengan cara ia memimpin di perusahaan milik negara. Secara tidak sadar Refly ingin menunjuk orang lain, tetapi sebenarnya telah menunjuk wajah sendiri. Jadi sebelum menyerang Jokowi, seharusnya Refly introspeksi diri kenapa ia diturunkan dari jabatannya. Pernyataan Refly atas pemimpin negara harus turun sangat tidak relevan dengan kondisi bangsa yang kini sudah stabil. Pernyataan yang dipakai Profesor Sahetapi merepresentasikan keadaan di zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Jika ingin memakai metafora yang pernah dikatakan Sahetapi, sangatlah cocok apabila ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena pemimpin DKI yang bobrok harus segera dilengsarkan agar Jakarta bisa selamat. Begitu pula dengan kawan-kawan Refly yang tergabung dalam barisan sakit hati. Mereka dahulu adalah para pejabat yang memimpin di institusi atau perusahaan negara. Kebanyakan dari mereka diturunkan alias dicabut jabatannya agar bisa menyelamatkan institusi maupun perusahaan yang mereka pimpin. Adalah salah besar apabila Refly menginginkan Jokowi lengser agar negara selamat. Akan lebih baik jika Refly tutup akun YouTube saja agar negara dapat diselamatkan dari nyinyiran yang unfaedah. Apakah Refly bisa menjamin jika Jokowi didesak untuk turun lalu negara pasti selamat? Enggak juga, yang ada negara ini makin hancur. Apalagi jika kekuasaan jatuh di tangan para pengasuh khilafah, negara ini akan bubar. Jadi pernyataan Refly hanyalah sebuah nyinyiran dari orang yang belum move on dari pemecatan jabatannya. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasa terkait pemerintahan Jokowi akan dikritisi tanpa data dan fakta. Itulah sebabnya mengapa orang yang sakit hati seperti Refly Harun sangat susah untuk mengubah dirinya menjadi baik, padahal pemerintah sudah menolong dirinya untuk menduduki sebuah jabatan penting. Demikian kira-kira kata kora-kora. Bagaimana menurut Anda? Irjen Bonaparte, nyata-nyata syaiton jenis manusia. Ditulis oleh Zulkifli Harahap di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Entah apa fungsi MUI Pusat dalam membina akhlak umat Islam agar sesuai dengan akhlak yang dituntut oleh Al-Quran. Bahkan di bawah kepemimpinan berjamaah rela dilaknati Allah demi tujuan politik para Islamis. Tidak heran bermunculanlah manusia-manusia penganut Islam yang bertindak atas identitas Islam namun tidak Qurani. Yang teranyar ialah Irjen Napoleon Bonaparte, penghuni rutan Bareskrim Polri yang terjadi beberapa hari lalu. Tindakannya bukan seperti manusia yang beragama Islam, tetapi lebih sebagai syaitan manusia. Demikian pula Indonesia yang punya jutaan ulama atau ustadz yang mengandalkan datangnya rezeki dari hidup dari mimbar ke mimbar. Bukannya muncul sebagai penenang umat, mereka muncul justru sebagai pendukung syaitan manusia. Seperti kemunculan petinggi MUI Pusat, Anwar Abbas yang justru membawa bensin. Kalau leluhur syaitan yang satu ini tidak mau tunduk atas perintah langsung Allah Subhanahu wa taala, syaitan yang satu ini tidak mau tunduk atas perintah tak langsung Allah Subhanahu wa taala melalui Quran. Syaitan yang aniaya karena meninggalkan hukum Allah. Barang siapa yang tiada menghukum menurut yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang yang dianiaya. Bukan saja syaitan manusia yang aniaya, tetapi juga merupakan syaitan manusia dengan kesesatan yang jauh. Tatkala engkau ketahui orang-orang mendakwakan bahwa mereka beriman kepada Quran yang diturunkan kepada engkau, mereka hendak minta hukum kepada Togut, sedang mereka disuruh supaya kafir terhadap Togut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Tidak cukup puas dengan keduanya itu, syaitan manusia yang sedang di lock up ini merupakan syaitan manusia yang menyegerakan siksa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang kafir melihat engkau, tak adalah mereka itu mengambil atau memandang engkau, melainkan jadi olok-olokan. Katanya, inikah yang memburuk-burukan Tuhan kami? Sedang mereka itu ingkar akan peringatan Rahim yang Maha Pengasih. Manusia dijadikan terburu nafsu. Nanti akan kuperlihatkan ayat-ayat siksaan kepadamu. Sebab itu janganlah minta segerakan. Sesungguhnya diperolok-olok Rasul sebelum engkau, maka aku undurkan siksaan bagi orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka itu. Bagaimanakah siksaanku itu? Dia telah puas dengan semua itu? Belum. Oknum polisi yang sedang dikerangkeng ini telah lebih perkasa ketimbang yang maha perkasa. Demi, jika engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka menjawab, sesungguhnya kami bercakap-cakap dan bermain-main. Katakanlah, pantaskah kamu memperolok-olok Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya? Jelas Allah Subhanahu wa taala yang hanya protes dengan kata pantaskah dan tidak mengajarkan lancang tangan kepada siapapun pengolok-olok para nabi. Terlebih tindak pembunuhan seperti yang dilakukan terhadap karyawan Charlie Hebdo dan guru Samuel Paty, atau katanya melumuri wajah Muhammad Kaca dengan tai manusia. Bukan pula seperti ajaran Umar bin Khattab yang akan main tangan terhadap orang-orang yang melecehkan nabi. Syaitan manusia yang satu ini juga pengikut ajaran Girah Buya Hamka sambil kafir terhadap suruhan Allah yang damai. Apabila engkau lihat orang-orang yang mengolok-olok ayat kami, maka berpalinglah engkau dari mereka hingga mereka bercakap-cakap tentang perkara lain. Tiada kewajiban orang-orang takwa untuk memperhitungkan orang-orang yang mengolok-olok sedikit pun, tetapi hanya peringatan mudah-mudahan mereka itu bertakwa. Sikap damai ini begitu pentingnya bagi Allah, sehingga Allah sampai-sampai menurunkan suruhan serupa dalam surat lain. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu dalam kitab bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari orang akan dia dan diperolok-oloknya, maka janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Jika kamu duduk bersama mereka, niscaya kamu seumpama mereka. Sesungguhnya Allah menghimpunkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir sekaliannya dalam neraka jahanam. Begitu tegas dan lugasnya Allah Subhanahu wa taala memberikan suruhannya yang tidak lebih dari sekedar menjauh atau WO dari TKP. Bukan pula seperti fatwa yang ditujukan oleh Ayatollah Khomeini terhadap Salman Rushdie. Semakin banyak syaitan manusia yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, ini akan semakin suburlah pertumbuhan fobia Islam di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Ayat-ayat ini telah saya tunjukkan sejak deklarasi Istiqlal 6 Oktober 2016 untuk menunjukkan bahwa tuntutan mereka itu tidak Qurani. Apa daya, keluaran saya ini kalah dengan gegap gempitanya demo bersilit-silit mereka. Kalaupun ada tanggapan cuma sebatas dari orang yang setiap hari menempelkan beberapa ayat dan hadis pada dinding FB-nya dan berkomentar kalau bukan kita siapa lagi yang akan membela Islam, katanya. Yang kedua dari teman yang lafal salamnya telah melebihi Arab. Saya akui ada ayat itu, tetapi kami lebih mengikuti imam besar kami. Allahu Akbar, teriaknya. Yang ketiga, dari teman lain yang penampilannya 99,99% Arab. Allah, janganlah kau ngada-ngada ayat lah, katanya. Dan dari teman FB, Anda jangan sembarangan mengambil dalil dari Al-Quran.
karena setiap ayat penuh dengan lautan makna, tulisnya. Dan dari teman-teman seforum pembaca yang menilai tulisan saya ngawur, yang ketika saya minta dia beri komentar atas ngawuran tulisan saya itu, dia menjawab secara khas kadrun. Untuk apa mengomentari yang ngawur? Jawabnya, cuma segelintir. Artinya semua ayat ini belum populer dalam kalangan umat. Beda dengan ayat-ayat pilihan politisi. Mengingat semua ini, Kemendiknas dan Kemenak bersama BPIP haruslah segera membuat satu bab buku pelajaran agama SMP SMA yang isinya berupa lampiran pada setiap jilid buku dan wajib diajarkan pada setiap kelas. Dengan demikian, selama 6 tahun seluruh siswa yang beragama Islam telah ditatar dengan materi ini sebelum mereka bermasyarakat atau bekerja. Bagaimana menurut Anda?